Di dalam sebuah renungan kebaktian Paskah di kantor tempat saya bekerja di daerah Ancol, pendeta yang berkhotbah menceritakan pengalamannya ketika membesuk penderita kanker di rumah sakit. Ia mengunjungi pasien pertama, seorang ibu. Ibu itu berkata, "Saya pasti sembuh, Pak Pendeta. Bagaimanapun parahnya kanker ini, saya yakin dan percaya Tuhan Yesus akan mengangkatnya dari tubuhku. Dulu, sekarang, dan selamanya, Tuhan Yesus tidak berubah." Sekitar 2000 tahun lalu, perempuan yang sakit perdarahan ia sembuhkan. Orang buta ia celikkan, penderita kusta ia tahirkan, orang lumpuh ia sembuhkan, dan Lazarus yang mati ia bangkitkan. Maka sekarang ia akan melakukan hal yang sama kepada saya. Tuhan Yesus mengasihi saya dan tidak akan membiarkan saya mati. Kalau saya beriman sembuh, maka saya pasti sembuh. Pasti, Pak Pendeta. Lalu Pak Pendeta mengunjungi pasien kanker yang lain, juga seorang ibu. Ibu ini berkata, "Saya serahkan dalam kehendak Tuhan, Pak Pendeta. Terapi ini sulit, namun saya berusaha menjalaninya dengan sebaik-baiknya dan tabah dengan selalu memohon Tuhan memberi saya kekuatan. Saya tidak meragukan sedikit pun bahwa Tuhan berkuasa menyembuhkan saya. Saya selalu berdoa Tuhan menganugerahkan saya mujizat kesembuhan seperti 2000 tahun yang lalu ketika Tuhan Yesus melakukannya kepada banyak orang sakit. Saya juga berdoa Tuhan menggunakan terapi medis ini, para dokter dan perawat, sebagai alatnya untuk menyembuhkan kanker yang saya derita. Kalau Tuhan berkehendak menyembuhkan saya bersyukur kepadanya. Tetapi jika Tuhan berkehendak lain, saya memohon Tuhan memberi saya kekuatan yang cukup untuk menanggungnya. Saya tetap percaya kepadanya sebagai Allah dan sumber hidup saya. Dengan tetap memohon, ia memberi ketenangan karena tahu saya menuju kepadanya di surga yang kekal." Lalu Bapak Pendeta berkata kepada semua yang hadir di dalam kebaktian Paskah itu, "Kita bisa membedakan mana iman yang ngotot dan mana iman yang murni. Kiranya kita selalu menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dalam pimpinannya menurut kehendak dan kedaulatannya dengan tetap melakukan tanggung jawab yang menjadi bagian kita dengan sebaik-baiknya. Itulah iman yang murni." Pendeta senior saya di gereja menceritakan sebuah kisah dari kitab Daniel. Ketika Raja Nebukadnezar memerintahkan agar Sadrach, Meshach, dan Abednego dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, mereka berkata kepada raja, "Jika demikian, artinya jika kami dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala itu, Allah yang kami puja sanggup menyelamatkan kami, dan ia akan melepaskan kami dari tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Kita melihat bahwa perkataan "bila tidak" berarti bahwa jika Allah berkehendak tidak melepaskan ketiga pemuda Ibrani tersebut dari api itu. Tetapi di dalam kisah ini akhirnya Allah sungguh meluputkan mereka dari kematian. Lain halnya dengan Stefanus. Ketika berkhotbah tentang Kristus, Stefanus sangat dibenci oleh tua-tua, ahli-ahli Taurat, dan anggota-anggota mahkamah agama. Walau demikian, Stefanus tetap dengan berani menyatakan kesaksiannya dan menegur mereka dengan keras. Namun, sekalipun kesetiaannya dan imannya kepada Tuhan sedikit pun tidak goyah, dan sekalipun Stefanus menyatakan kebenaran, itu tidak berarti ia terluput dari siksaan dan kematian.
Justru mereka menyeret dia keluar kota dan melemparinya dengan batu hingga mati. Demikian halnya dengan Paulus. Sekalipun Paulus seorang yang setia dan taat kepada Tuhan di dalam pengabaran Injil, tetapi kita lihat bahwa 3 kali dia berseru kepada Tuhan di dalam doanya, namun Tuhan tidak mengabulkan doanya itu. Paulus menceritakan di dalam 2 Korintus pasal 12, demikian. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis, untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Kita melihat bahwa ibu kedua di dalam cerita di atas, Sadrah, Mesakh, Abednego, Stefanus dan Paulus, menjadi contoh yang baik bagi kita tentang menerima kedaulatan Allah dan apapun kehendak Allah dengan rela dan sukacita. Pendeta senior saya di gereja menambahkan, Allah tidak berubah. Pengertian kalimat ini bukan menekankan kesembuhan, tetapi menyatakan bahwa Allah tidak berubah di dalam kesetiaannya, kuasanya, pemeliharaannya, dan keadilannya. Serahkanlah diri secara mutlak ke dalam kedaulatan Allah. Itulah iman. Iman berarti percaya penuh bahwa Allah Maha Kuasa. Iman berarti taat kepada Allah yang Maha Berdaulat. Kita seringkali sulit menerima penderitaan karena dalam diri kita sudah ditanamkan suatu konsep bahwa Tuhan itu baik. Dan kalau Tuhan baik, Dia tidak akan memberi kita yang buruk. Dia akan melindungi kita dari segala malapetaka. Dia tidak akan membiarkan kita menderita. Dia akan membuat kita berhasil dalam segala hal yang kita lakukan karena kita sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi Alkitab menyaksikan bahwa hidup adalah penggemblengan, pembelajaran, penghajaran, pendidikan, dan pelatihan dari Tuhan agar kita naik kelas dan bertumbuh makin dewasa dalam iman dan lebih dekat mengenal Allah yang benar. Itu justru wujud dari kasih Allah sebagai Bapa kepada anak-anaknya. Ibrani 12 ayat 6 berkata, Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Tuhan bisa memakai apapun termasuk alat negatif, bahkan kematian untuk menggenapi rencananya yang sempurna. Seperti Stefanus, Ayub yang diserang iblis, dan Rasul Paulus yang menanggung duri di dalam daging. Ayub dalam liku-liku penderitaannya akhirnya mengungkapkan kesimpulannya pada kitab Ayub 42 ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Apakah di antara kita ada yang sedang menderita kanker, penyakit mematikan itu? Atau apakah kita sedang didera oleh pergumulan hidup dalam bentuk yang lain? Apakah kita sedang menghadapi sebuah masalah yang sangat berat dan menekan jiwa begitu rupa, sehingga kita tidak memiliki harapan
akan sebuah jalan keluar? Apakah kita sangat letih sehingga menginginkan kedamaian jiwa dan kelegaan yang sejati? Bapak Pendeta Dr. Stephen Tong berkata kepada kita, lakukanlah bagian tanggung jawabmu dengan sungguh-sungguh, dan yang tidak sanggup engkau tanggung di bahu, serahkanlah kepada Tuhan melalui doa. Itulah definisi berserah kepada Tuhan. Mari datang kepada Tuhan dan mengaku di hadapannya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ku tahu Tuhan selalu besertaku. Hanya Tuhan yang sanggup memberikan kelegaan sejati kepadaku. Ku akan tetap berserah kepada Tuhan seumur hidupku, dimanapun, kapanpun, dan dalam apapun keadaanku. Kiranya di dalam seluruh perjalanan hidup kita mengikut Tuhan, kita memiliki iman yang semakin dimurnikan. Ditulis di Jakarta pada 14 November 2014.